Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Aku nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part kelima. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Minghe akhirnya bisa merasakan aktivitas akademi yang dia inginkan, apalagi bisa bersama Logian. Di kelas, Minghe mendapatkan materi tentang pondasi kemampuan super. Ini penjelasan yang sama, tapi aku omongin lagi. Setiap hunter punya bakat atau talent dan kemampuan yang berbeda. Ada susunan rank untuk talent ini, terendah dari White Dust, Blue Spirit, Purple Soul, Red Warlock, dan Black God. Guru Zong yang mengajar menanyakan, apa kekuatan inti dari hunter dengan bakat White Dust? Nian Rong yang sekelas dengan Minghe menjelaskannya, White Dust punya kekuatan yang kuat dari orang normal. Zaman dulu itu memang hebat, tapi sekarang hunter sudah menyebut itu kekuatan fisik hunter. Akademi ini menerima orang yang punya kekuatan, kecepatan, reaksi, dan pertempuran yang kuat. Jika salah satu memenuhi syarat akan diterima. Tapi kemudian ada Blue Spirit. Hunter harus tahu kemampuan inti peringkat Blue Spirit. Ada satu mahasiswi cantik yang lucu yang akan mempraktekkan bakat supernya, yaitu Glare, dan bakat Blue Spiritnya Blindness. Muncul cahaya di tangannya. Dia bisa mengendalikan kekuatan Glare, dan saat diremas, Glare itu pecah dan membuat semua orang di sana silau. Atau Blindness. Blue Spirit tidak hanya kuat secara fisik, mereka juga punya keunikan dan kemampuan roh khusus. Hunter Blue Spirit membutuhkan stamina yang besar, yang menyebabkan orang dari Blue Spirit lebih kuat dari White Dust. Untuk Purple Soul punya kekuatan fisik luar biasa dan skill dari Blue Spirit. Purple Spirit punya seni rahasia atau jurus pamungkas, dan ini 10 kali lebih kuat dari skill Blue Spirit. Guru Zong memperlihatkan video saat perekrutan khusus. Video itu disensor karena nggak dapat izin sama yang bertarung. Itu Minghe pas menghajar Hello Kitty Fan Kai. Nian Rong yang melihat itu mengenali. Kayaknya itu Minghe. Bakat angin perang Fan Kai membutuhkan elemen angin yang terakumulasi di sekitarnya. Mendengar itu, Minghe memikirkan, jika dia bisa mengalahkan Fan Kai lebih mudah. Mahasiswa sangat terkejut melihat kekuatan dua orang itu, apalagi saat lawan itu tertelan tornado. Dia melepaskan tornado kecil yang lebih kuat dan menghancurkan tornado besar yang menelannya. Guru Zong melihat kalau murid ini hanya menggunakan spirit art, yang artinya spirit artnya bisa menyerap medium di sekitarnya. Semakin kuat mediumnya, semakin kuat spirit rohnya. Ada dua faktor kenapa spirit art bisa mengalahkan seni rahasia Violet Soul. Pertama, kekuatan fisik White Dust-nya sudah sangat solid dan maksimal. Semakin stabil kekuatan fisik tubuh, maka spirit art dan soul art akan semakin kuat. Ini sebabnya kapabilitas manusia super tidak hanya diukur dari bakat atau talent mereka. Secara teori, superhuman dengan bakat White Dust dengan kekuatan fisik yang ekstrim kemungkinan bisa mengalahkan bakat Black Shine. Semua murid semakin penasaran siapa orang yang bertarung itu. Hanya kekuatan spirit art saja sudah sekuat itu, apalagi pakai soul art. Gunung bisa-bisa hancur. Dari penjelasan kali ini, Guru Zong mengharapkan mahasiswa paham. Batas seseorang tidak ditentukan dari bakat inherent atau yang dimilikinya. Apa itu White Dust atau Blue Spirit? Pertempuran sebenarnya membutuhkan setiap ons kekuatan yang diterapkan secara sempurna. Bahkan rank tertinggi atau talent tinggi bisa dengan mudah dihancurkan. Dan kelas selesai. Setelah kelas, Nian Rong menghampiri Minghe dan mengkonfirmasi kalau siswa yang bertarung tadi itu Minghe. Nian Rong tahu karena pas di kereta Minghe belum jadi mahasiswa sini, jadi pasti lewat perekrutan spesial. Apalagi Nian Rong sudah tahu kalau Minghe punya kekuatan tinju yang kuat. Minghe mencoba mengelak dengan bilang, banyak pahlawan yang pakai pukulan super, bahkan Saitama juga menggunakan pukulan. Saat itu ada pemberitahuan
adanya meteor kecil yang melintas atmosfer dan diperkirakan akan jatuh di kota selatan South. Penduduk diharapkan evakuasi. Untuk komandan lini depan bersiap bertempur dan kelompok lini belakang harap tandai the cordon. Atur dan kumpulkan tim bala bantuan. Nianrong dan Minghe menerima telepon. Nianrong masuk ke lini belakang dan menerima instruksinya. Untuk Minghe, dia ditelepon sama Lauhin. Meteor itu diperkirakan membawa 1000 lebih alien Scourgers. Lini depan akan membereskannya, tapi Dragon Tooth membutuhkan Minghe untuk mempersiapkan perintah dan pertempuran jika ada situasi tak terduga. Laolin ingin Minghe beberapa hari ini tidak terluka dan tetap optimal. Jangan meninggalkan kota selatan dan jangan menerima permintaan dari orang lain. Minghe mengerti perintah itu. Minghe kembali ke kamar asramanya. Di sana ada 2 mahasiswa bernama Zhang Zuan yang pakai kacamata bernama Wang Jia. Minghe menanyakan, apa kalian membahas tentang anggota lini belakang? Wang Jia menjelaskan, setiap kali ada bencana peringkat 5 atau yang berada di rank bencana, kelompok astronomi akan mengumumkan. Kelompok pejabat asosiasi hunter sekolah akan mengirimkan kelompok untuk mempersiapkan pertempuran. Minghe belum tahu itu karena dia selama ini di kota kecil yang jarang ada bencana. Dan sekolah Nando ini termasuk ujung tombak. Jika seseorang bisa menjadi lini belakang saja sudah menjadi hal terhormat. Zhang Yuan yang kayaknya nggak jadi lini belakang menyombongkan kakaknya yang menjadi lini depan. Dan meremehkan mahasiswa bernama Li Ji yang dipilih jadi lini belakang. Bangunan besar dan mewah ini adalah gedung yang dikhususkan untuk anggota lini depan. Wang Jia mengatakan kalau ada dewi di akademi yang tinggal di sana. Minghe bertanya siapa dewi itu. Ada 3 mahasiswi yang dijuluki Dewi Kota Selatan. Tang Ning dijuluki Ice Princess. Ping Ling dengan julukan Martial Saint. Lohian dengan julukan Lightning Princess. Julukan itu diberikan sesuai dengan bakat mereka. Minghe bilang kalau dia adalah teman sekolah Lauqian waktu SMA. Tapi kedua temannya itu tidak percaya dan bilang Minghe hanya halusinasi saja. Minghe memutuskan ke kamarnya. Di sana dia memulai meditasinya untuk berlatih bertarung. Goodness dengan pose menantang bilang kalau mutan Dr. Zhao sudah tidak pantas melawan Minghe. Artinya Minghe sudah lebih kuat. Minghe harus berdekat atau kontak jarak dekat dengan demon atau lawan yang lebih kuat. Itu cara agar Goodness bisa mendapatkan data mereka dan membuat tiruan mereka untuk simulasi pertarungan. Goodness menyarankan Minghe untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah. Mungkin saja ada orang yang kuat karena Minghe saat ini disuruh standby di sekolah. Tidak usah ke sini kalau belum mendapatkan data musuh baru untuk simulasi. Begitu kata Goodness. Minghe memutuskan untuk menunggu status standby Dragon Tooth selesai. Goodness juga mengatakan ke Minghe kalau dia bisa mengisi slot kedua kemampuannya. Jika Minghe mengumpulkan life drop, Minghe bisa memproses jenis kekuatan super kedua. Minghe kaget mendengar kalau dia bisa menambahkan slot kekuatan super. Life drop bisa didapatkan di sarang demon dan mengalahkan bos demon, atau juga bisa membelinya secara langsung kalau dia punya uang. Kebetulan Minghe nggak punya uang. Goodness mengejek Minghe yang miskin dan nggak punya kekuatan lain. Dia beruntung ada Goodness. Minghe mengatakan ini salah satu yang spesial dari hidupnya. Dia beruntung ditabrak meteor dan Goodness memberinya kekuatan. Minghe mengatakan ke Goodness ingin tetap bertarung saja mumpung saat ini dia nganggur. Tapi Goodness bilang apa kau tidak pengen menikmati hidup di kampus dan bahkan Minghe belum tahu wilayah kampus. Mendengar itu Minghe akhirnya akan berkeliling kampus dan dengan menggunakan masker. Minghe menuju ke tempat latihan. Mungkin saja di sini dia bisa bertemu lawan yang kuat. Goodness hanya bisa pasrah dengan Minghe. Minghe sudah di area 1 dan sudah mendapatkan lawannya. Lawannya sudah maju menyerang. Minghe tahu lawannya ini sangat lemah dan akan menjadikannya pemanasan saja.
Sementara itu di area 3 latihan, ada juga wanita yang berambut merah dengan masker di wajahnya. Dia melawan mahasiswa dengan bakat menjadi harimau putih. Wanita itu dengan mudah memberikan serangan kuat buat lawannya mengaku kalah dengan tendangan supernya. Dia Feng Ling, salah satu dewi dengan julukan Saint Martial. Dia lagi menyamar. Feng Ling masih ingin melanjutkannya, tapi sudah tidak ada orang yang mau melawannya. Dia menghampiri asistennya atau temannya yang sedang menunggu. Feng Ling masih ingin bertarung. Temannya bilang dia melihat orang yang menarik bertarung di area 1. Feng Ling awalnya tidak tertarik, tapi saat melihat bagaimana Ming He mengalahkan lawannya, dia berubah pikiran dan akan melawan Ming He. Dia yakin Ming He hanya akan bertahan melawannya selama 2-3 menit. Temannya nggak setuju, dia bakalan bisa bertahan lama. Dan keduanya taruhan. Kalau Feng Ling kalah, dia akan melatih cara keras dengan metode orang itu. Feng Ling sudah meminta Ming He untuk bertarung dengannya, dan Ming He pun setuju. Pertarungan dimulai, Feng Ling sudah maju. Ming He cukup terkejut dengan kecepatan itu, tapi reaksi Ming He dengan cepat bisa menghindari tendangan Feng Ling. Ming He maju dengan pukulan supernya. Feng Ling menahan pukulan itu dan memuji kekuatan pukulan dari Ming He. Feng Ling melompat, dia yakin serangannya kali ini akan mengenai dan mengakhiri pertarungan. Tendangan Moon Descent mengarah ke Ming He. Ming He dengan pukulan Rising Dragon berhasil menahan tendangan Feng Ling. Pukulannya bisa menahannya. Feng Ling melompat mundur. Temannya mengatakan ini sudah 3 menit. Feng Ling kalah taruhan. Dia bilang meremehkan Ming He dan akan mulai serius. Babak 2, Ming He maju duluan dengan Wind Fist. Dia menyerang Feng Ling. Shadow Walk. Feng Ling menghindari pukulan Ming He dan memilih menjaga jarak. Keduanya saling serang. Kali ini lebih cepat dan intens. Saat itu teman Feng Ling menerima telepon dan menghentikan Feng Ling karena ada misi darurat. Dengan terpaksa Feng Ling berhenti. Semua orang di sana terkejut mendengar nama Feng Ling yang termasuk 3 dewi. Sebelum pergi, Feng Ling mengatakan ke Ming He kalau dia ke area ini setiap Rabu pagi dan bisa bertarung lagi. Ming He hanya menjawab oke. Feng Ling sudah menerima misinya dan langsung pergi. Dia memanggil orang itu dengan sebutan Paman Yuan untuk menanyakan nama Ming He. Tapi saat itu Ming He sudah hilang. Dia pergi ke asramanya dan senang dengan lawan tandingnya barusan. Ming He sudah berada di asrama. Dia melihat berita di mana bencana yang disebabkan momok mata merah sudah dihilangkan dan warga Shao Ridge selamat. Ada 3 siswa yang berperan banyak. Salah satunya kakak Zhang Zuan. Dia sombong, kakaknya yang diwawancarai di televisi. Dia mengejek Li Jin yang hanya menjadi lini belakang. Li Jin mengatakan yang dapat kredit itu kakakmu, terus apa hubungannya denganmu? Bener banget itu. Zhang Zuan gak terima dan marah-marah. Wang Jia menghentikannya sambil bertanya apakah mereka sudah mengemasi barang-barang karena akan ada pelatihan wilayah. Siswa tahun pertama harus hadir. Zhang Zuan langsung mengingatnya dan mulai berkemas. Ming He sendiri dia sudah berkemas. Berpindah ke kelas, Guru Zong sudah mengatakan kalau pelatihan wilayah akan diadakan di wilayah Shao Ridge. Guru Zong memperingati mereka untuk terus waspada. Dari laporan momok merah Shaolin mungkin punya kemampuan bertelur, kecepatan menetas dan pertumbuhannya sangat cepat. Momok merah lain memang sudah dihilangkan. Tapi telur ini masih menjadi ancaman bagi warga dan mahasiswa akan melanjutkan bersih-bersih telur. Beberapa siswa mengeluh tentang tugas itu. Guru Zong bilang, kalian ini manusia super dan tugas kalian melindungi warga negara. Guru Zong menunjuk Nian Rong menjadi wakil kelas mereka dan kelas mereka selesai. Saat di luar, Ming He menerima telepon dari Lokian yang mengajak Ming He ke kafe dan Ming He pun setuju. Kedua temannya ini menanyakan apa itu pacarnya karena mereka mendengar suara wanita. Ming He hanya bilang itu temannya. Ming He menitipkan bukunya agar dibawa ke asrama dan dia pun pergi.
Zhang Zuan dan Wang Jia ingin membuntuti Ming He. Kalau Limian tidak ikut, di kafe Ming He sudah bertemu Lao Qian. Dia bertanya apakah Lao Qian baik-baik saja. Setelah melakukan pembersihan, Lao Qian menjawab dia tidak terluka. Mereka mengobrol tentang Lao Qian yang akan juga menjadi asisten pengajar pelatihan wilayah tahun pertama. Dan Lao Qian mengajak Ming He untuk menonton film. Dengan alasan sarafnya lagi tegang setelah berada di garis depan, Ming He pun setuju menemani Lao Qian menonton film. Zhang Zuan dan Wang Jia yang mengikuti Ming He sangat cemburu melihat perkataan Ming He yang benar, apalagi Dewi Lao Qian berinisiatif mengajak nonton film dan ke kafe. Mereka benar-benar marah, menangis dan teriak-teriak ke nasib mereka sebagai Jones. Mereka tidak menerima kenyataan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.